Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Raden Mas Rangsang, 1593, merupakan Raja Mataram yang mengantarkan kejayaan puncak agama Islam di Tanah Jawa. Selain kisahnya mengusir penjajah Belanda di Batavia, ada beberapa kisahnya menarik untuk dibahas. Sultan Agung digambarkan sebagai raja yang dikdaya, sakti, cerdas, dan pintar. Itu dikisahkan pernah mengguncang dan menaklukkan kota Makkah, Arab Saudi, dengan mengirimkan sebuah malapetaka wabah penyakit mematikan dipicu atas murka dari sang raja. Raja Mataram itu murka lantaran tersinggung atas penolakan keras dari pemegang otoritas kota Makkah saat itu, yakni Imam Syafi'i. Wabah penyakit sengaja dikirimkan lewat penguasa pantai selatan, yakni Ratu Nyi Roro Kidul, untuk meredakan amarah Sultan Agung. Murkanya Sultan Agung itu bisa reda setelah Kanjeng Sunan Kalijaga turun tangan ikut menenangkan dengan memberinya sebuah hadiah istimewa berupa serban hitam bekas Nabi Muhammad SAW. Serban itu dikirim Imam Syafi'i lewat Sunan Kalijaga sebagai permintaan maaf. Dalam Babat Nitik Sarta Cabolek diceritakan berawal kebiasaan Sultan Agung salat Jumat di Makkah berujung membuat terjadinya malapetaka besar. Atas kesaktiannya itu, Sultan Agung bisa sekejap mata berada di kota Makkah untuk menunaikan ibadah salat. Sultan Agung salat di Masjid Makkah setiap hari Jumat, demikian tertulis di Babat Nitik Sarta Cabolek seperti diringkas The Grave, 2001. 176-177. Usai salat Jumat di Makkah, Sultan Agung menemui Iman Supingi, ulama besar pemegang otoritas di Makkah. Iman Supingi yang dimaksud adalah Imam Syafi'i, salah satu imam yang dikenal dari 4 mazhab dalam ajaran agama Islam. Pelafalan nama Imam Syafi'i menjadi Iman Supingi, karena menyesuaikan dengan lidah orang Jawa kala itu. Usai salat, Sultan Agung saat itu meminta izin kepada Iman Supingi untuk mendirikan sebuah pesarean, makam, di kota Makkah. Sultan Agung berharap ketika tutup usia nanti, dia bisa bermakam di Makkah yang lokasinya berdekatan dengan makam para nabi. Namun permintaan yang disampaikan baik-baik itu, ditolaknya. Dalam cerita legenda yang disampaikan Babat Nitik Sarta Cabolek, Iman Supingi melakukan penolakan itu dengan alasan bahwa Sultan Agung tidak layak untuk bermakam dekat makam Nabi. Musababnya, Sultan Agung diketahui terlahir dari sebuah pertemuan seorang manusia dengan bangsa jin atau dewa, sehingga keberadaannya dapat meresahkan para nabi. Alhasil, Sultan Agung tidak bisa menerima alasan yang diutarakan Iman Supingi tersebut. Raja Jawa itu seketika tersinggung. Sultan Agung murka. Demikian yang tertulis dalam buku Naik Haji di Masa Silam, tahun-tahun 1482 sampai tahun 1890. Saat itu langsung Sultan Agung bertolak ke Tanah Jawa dengan penuh kekecewaan dengan penuh amarah. Kala itu, dia mendatangi pantai selatan tempat di mana Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul bertahta. Sultan Agung di sana mengadu. Dalam legenda sejarah Mataram Islam, Kanjeng Ratu Kidul merupakan istri dari Raja-Raja Jawa. Kanjeng Ratu Kidul lantas mengusulkan untuk menyerang Makkah dengan cara menyebarkan wabah penyakit. Sultan Agung yang dalam keadaan emosi, langsung mengiyakan. Alhasil, Kanjeng Ratu Kidul kemudian mengirimkan wabah secara gaib ke Makkah. Maka Ratu Kidul memerintahkan kepada dua panglimanya, Nyai Ira Kidul dan Nyai Kidul, untuk mengepalai pasukan Lelembut dan Teluh ke Mekah dan menyebarkan penyakit di sana. Dalam riwayat cerita Babat Nitik Sarta Cabolek, disebutkan bahwa kota Makkah kemudian geger. Malapetaka yang berupa pagebluk meneror tanah suci. Maut tiba-tiba merajalela, di mana tiap hari banyak orang mati tanpa sebab yang jelas. Para imam berusaha membendung wabah dengan memperbanyak salat dan pengajian. Namun, kematian tak kunjung berhenti. Satu-satunya tempat yang tidak kena malapetaka ini, yakni Masjidil Haram, dan orang berbondong mencari perlindungan di dalamnya. Singkat cerita, Sunan Kalijaga saat salat Jumat di Makkah mendengar malapetaka yang sedang terjadi. Iman Supingi menceritakan bahwa kota Mekah diserang wabah penyakit sejak kedatangan Sultan Agung 1 bulan sebelumnya. Sunan Kalijaga berjanji akan memeriksa apakah cucunya, Sultan Agung, ada sangkut pautnya dengan pagebluk yang sedang melanda kota Mekah. Dan Iman Supingi menitipkan serban hitam bekas milik Nabi Muhammad supaya diberikan kepada Sri Sultan, sambil mengatakan bersedia meminta maaf kepadanya, tulis Babat Nitik Sarta Cabolek. Begitu kembali ke Jawa, Sunan Kalijaga langsung mendatangi Mataram untuk menghadap Sultan Agung.
Dalam pertemuan itu hadir pula Pangeran Purbaya, kakak Sultan. Sunan Kalijaga menyampaikan apa yang dikatakan Iman Supingi. Awalnya, Sultan Agung enggan memberi maaf karena masih sakit hatinya. Bahkan, hatinya masih marah. Namun setelah dibujuk Pangeran Purbaya, ditambah adanya hadiah serban hitam, Raja Jawa itu kemudian bersedia memaafkan. Sunan Kalijaga menamai serban hitam hadiah itu Tunggul Wulung. Didampingi Sunan Kalijaga, Sultan Agung lantas bertolak ke Makkah. Saat bertemu Sultan Agung, Iman Supingi menyampaikan permintaan maafnya. Sultan Agung kemudian menyatakan terima kasih kepada Kanjeng Ratu Kidul dan wabah yang menyerang kota Makkah seketika sirna. Di Makkah, Iman Supingi mengizinkan keinginan Sultan Agung untuk mendirikan pesarean. Sunan Kalijaga mengatakan kepada Sultan Agung, rakyat Jawa akan kesulitan memuja Sultan sebagaimana mestinya jika makamnya berada di Makkah. Solusinya, Sunan Kalijaga mengambil segumpal tanah dari pesarean nabi-nabi dan membungkusnya dengan kain. Dengan karamahnya, segumpal tanah itu kemudian dilempar ke Pulau Jawa. Sambil menjelaskan kepada Sultan, di mana tanah itu jatuh, disitulah pesarean boleh dibuka. Gumpalan tanah Mekah itu jatuh di Gunung Girilaya. Saat Sultan Agung mendatangi lokasi, dia keduluan Sultan Cirebon yang menyatakan ingin bermakam di situ karena tanahnya keramat. Silakan, kata Sultan Agung, dan Sultan Cirebon mangkat seketika. Sultan Agung sudah rela saat meninggal tidak dimakamkan di Makkah. Sunan Kalijaga kemudian kembali melemparkan segumpal tanah. Gumpalan tanah itu jatuh di Bukit Imogiri. Di tanah keramat itu, Sunan Kalijaga dengan kesaktiannya membuat mata air memancur dari batu. Di Imogiri tersebut Sultan Agung kemudian mendirikan pesarean Raja-Raja Mataram Islam dan keluarganya hingga sekarang.